Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini, kita bersama dengan tokoh muda kita, ulama muda kita, Ustadz Yusuf Sin, ingin membahas tentang apa yang dilakukan atau diusulkan oleh Kementerian Agama atau Pak Menteri Yakut Khalil Qaumas tentang pembangunan sekolah menengah agama Katolik. Nah, pada kesempatan malam hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan, ahlan Ustaz Ya, Ari. Masya Allah. Ya, Ustadz Yusuf Sin, ini sebelumnya kita mendapatkan beritanya langsung dari Kupang Antara News. Jadi di sana ada berita yang judulnya Kemenak bangun sekolah menengah agama Katolik negeri di NTT. Jadi Kementerian Agama atau Kemenak RI segera membangun sekolah menengah agama Katolik SMAK negeri pada tahun ini hingga tahun 2025. Nah, disebutkan akan ada dua SMK yang dari awal langsung berstatus negeri di wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan Nagekeo di NTT, kata Direktur Pendidikan Katolik. Kemenak RI Salman H. Behan melalui keterangan dari Jakarta Minggu. Salman mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah Kabupaten Nias dalam menyiapkan 10 hektar lahan untuk pembangunan SMAK negeri di dua wilayah tersebut. Selain pembangunan dua SMK negeri, ia juga mengungkapkan pihaknya juga sedang mengusahakan dua SMAK swasta yang mengalami kesulitan dinegerikan, maksudnya dari swasta menjadi negeri. Kedua SMK swasta tersebut, ungkap dia, adalah SMAK Solor di Kabupaten Flores Timur dan SMAK Tambolaka di Sumba Barat Daya NTT. Proses usulan penegrian sudah ada di Biro Otorita, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenak, dan tahun ini 2024 diharapkan sudah bisa beralih status menjadi SMAK atau negeri, ungkap Salman. Nah, ini adalah potongan daripada berita yang dikutip dari Antara News Kupang. Kita tentu mengikuti seperti apa yang dilakukan dan diusulkan oleh Bapak Menteri Yakut Khalil Qaumas yang beberapa waktu yang lalu dalam sebuah rapat disebutkan di sana bahwa salah satu program Kementerian Agama adalah membangun sekolah menengah agama Katolik karena SMAN, Sekolah Menengah Agama Islam dan Agama Kristen, sudah ada. Yang belum adalah Katolik. Nah, ini yang menarik adalah pernyataan itu muncul dari salah satu Menteri Agama Islam, yaitu Kementerian Agama Yakut Khalil Qaumas. Nah, melihat eh, pernyataan ini dan apa yang sudah terjadi di NTT yang sudah saya bacakan tadi di awal, menurut pandangan Kiai Yusuf Sin seperti apa, Kiai? Tafadol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Arif selaku host, para pemirsa, para pendengar setia channel Forum Kajian dan Kebijakan Strategis yang hari ini insya Allah kita akan bahas tentang tema yang sangat penting, viral baru-baru ini, geger Menak akan mendirikan sekolah menengah Katolik negeri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jadi Ustadz Arif, pemirsa dimanapun Anda berada, saya punya beberapa perspektif mengenai apa yang viral terkait tentang eh, apa namanya keinginan, harapan
Mungkin ini juga permohonan ya. Ya. Menariknya ini permohonan, permintaan lah. Ini menarik, makanya nanti akan kita kaji di situnya. Jadi permintaan yang dilakukan oleh Menak Khalil yang itu pada tanggal 16 Mei kemarin, kurang lebih Mm-mm. di acara peluncuran program prioritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik bertempat di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Nah, menariknya gini, Pak Yakut ya selaku Menak itu bilang bahwa Pak Dirjen, ini saya kutip ya di salah satu media, Mm-mm. dia mengatakan Pak Dirjen, saya minta segera diikhtiarkan, Iya, betul. segera diusahakan bagaimana kita memiliki sekolah menengah agama Katolik negeri karena itu penting. Itu salah satu kutipan. Nah, di sini menariknya apa? Karena memang ini nampak ini bukan usulan, maaf, ini adalah usulan beliau, bukan permohonan dari pihak sekolah Katolik. Maka, Oh, oke. maka ini yang saya katakan menarik tadi perlu kita apa namanya, kita kaji lebih jauh, kita bahas ya apa kira-kira yang menjadi motif daripada eh, maksud usulan beliau itu, karena ini bukan permohonan. Kalau permohonan kan umumnya adalah adanya kebutuhan kan begitu kan. Nah, ini permohonan. Jadi ada pertanyaan yang paling mendasar mendasar sebenarnya, yaitu mengenai keperluan dan urgensitas ya sekolah-sekolah atau keberadaan sekolah-sekolah negeri itu seperti apa keperluannya. Artinya kenapa harus ada sekolah Katolik negeri ya? Walaupun kalau kita berbicara tentang negara ini yang menerapkan demokrasi sebenarnya sah-sah saja kalau kemudian itu mau dibuat, diagendakan, dijalankan, diprogram gitu kan. Toh kita demokrasi, undang-undang kita memungkinkan untuk hal itu. Tapi saya tidak berbicara tentang toh kita demokrasinya, karena faktanya begini ya, pencetus demokrasi seperti Amerika ataupun Eropa, ya, yang dikatakan bahwa orang bebas melakukan apa saja, di sana nggak ada sekolah negeri Islam misalnya, masa negeri Islam. Bahkan mungkin kalau nggak salah ya di Amerika sendiri negeri Katolik, Protestan itu nggak ada, karena demokrasi sebagai sistem politik yang merupakan um, apa namanya bagian daripada ideologi kapitalisme. Ya, kita tahu bahwa asas kapitalisme itu adalah sekularisasi, pasti memisahkan antara agama dan negara. Maka salah satu identitas uh, dari sebuah negara yang berhaluan kapitalisme itu nggak akan ngatur-ngatur yang masalah agama, termasuk ya keberadaan sekolah kampus yang berbasis agama di satu negara itu. Sementara kalau bicara apakah Indonesia demokrasi atau bukan, atau kapitalisme atau bukan, sebenarnya nampak jelas kalau Indonesia ini sebenarnya adalah negara kapitalis, ya. Artinya menjalankan sistem-sistem kapitalisme. Ini bisa kita buktikan kok, gitu. Nah, kita kembali ke topik ini menarik gitu ya. Kenapa menariknya? Makanya saya kembali lagi kepada apa keperluan dan urgensitasnya kok Menak Yakut ya punya usulan ya. Sekali lagi ini bukan permohonan permintaan tapi ini usulan apa. Toh kalau misalnya ya kalau memang eh, itu penting, itu kebutuhan. Sebenarnya sekolah-sekolah negeri, artinya sekolah yang dibangun oleh negara saat ini, toh negara sudah memfasilitasi gitu KBM yang lintas agama, artinya mau Protestan ataupun Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu ada. Dulu waktu saya sekolah di SMA tempat saya sekolah ya di salah satu wilayah di Sulawesi Tengah itu ada kok di SMA saya
yang namanya guru Katolik, guru Kristen, guru Hindu, ya, Buddha, setahu saya. Kalau Konghucu waktu itu kayaknya belum ada, walaupun sebenarnya ada beberapa orang Cina yang juga cukup banyak di tempat saya sekolah, tapi nggak ada. Kebetulan waktu itu tidak ada. Cuma yang ada ya, setahu saya ya, seingat saya waktu itu adalah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu ada itu. Nah, ini menarik. Artinya gini, kalau memang itu kebutuhan, kebutuhannya seperti apa? Toh kalau sekolah-sekolah negeri difasilitasi, program bebas dibikin kayak gimana? Di sekolah nggak ada ikut campur mengenai kurikulumnya misalnya. Kalau misalnya ada namanya hari khusus untuk kayak kita itu ada PAI lah, pelajaran agama Islamnya lah gitu. Toh difasilitasi gitu. Jadi kebutuhannya apa? Nah, itu untuk sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, toh sekolah-sekolah yang lintas agama, swasta kan tidak dilarang bikin sekolah SMA, SMA Katolik swasta gitu ya, SMP Katolik swasta atau Protestan swasta ya, atau bahkan universitas kan juga ada swasta, ada UKI di sini Indonesia misalnya kan, Universitas Kristen Indonesia misalnya, atau apapun lah gitu. Toh tidak dilarang kalau misalnya tujuannya adalah kepentingan, keperluan, ada kebutuhan, toh sebenarnya tercover kok sebenarnya gitu dengan adanya sekolah-sekolah swasta tadi. Lalu kira-kira apa gitu yang mengharuskan hingga kemudian Menak Yakut ini berpikir perlu adanya sekolah lintas agama yang uh, negeri gitu kan, berstatus negeri gitu. Nah, bahkan nih kalau masih kurang, toh undang-undang kita, regulasi kita itu membolehkan ada yang namanya pendidikan non formal, ya. Ya, Pendidikan non formal itu bisa dilakukan di mana-mana, itu tidak dilarang, dibolehkan kok. Kalau misalnya toh masih ekstrakurikuler. kurang nih jam, ya usia ekstrakurikuler lah atau apalah namanya, misalnya pendidikan kayak kita ada di masjid-masjid atau di taklim-taklim di mana-mana gitu kan. Nah, kan itu bisa dilakukan kalau seandainya di sekolah-sekolah tadi masih kurang um, terkait tentang uh, apa namanya jam untuk pembelajaran kegiatan belajar mengajar agama tadi gitu. Nah, Mhm. ini uh, alasan-alasan yang menurut saya sangat uh, masuk akal dan sangat mendasar untuk menjadi alasan yang bisa kita alamatkan atas gagasan ya, atas usulan permintaan dari Pak Yakut gitu kan, sehingga dari situ kita tahu, kita ingin dengar juga urgensitasnya apa, keperluannya apa. Kita tidak berbicara tentang ada ada kelompok minoritas, mayoritas. Lagi pula kan sebenarnya minoritas, mayoritas itu bukan ide-ide Islam juga. Dalam sebuah negara itu kan sebenarnya adalah sebagai klausa-klausa yang dimunculkan oleh orang-orang yang ingin menyerang Islam sebenarnya. Ya, Itu ketika mereka tidak bisa memberikan argumen yang kuat, mereka akan bilang, oh Anda intoleran, Anda radikal, ya, dan itu apa namanya, masa bodoh dengan yang seperti itu. Kita tidak hendak bicara yang seperti itu gitu ya di forum ini. Jadi uh, saya ingin apa namanya, ingin menspesifikkan gitu kan, hmm. bahwa apa yang menjadi usulan Menak Yakut ini sebenarnya keperluan mayoritas masyarakat gitu kan, kebutuhan mayoritas masyarakat ya, atau segelintir orang, atau lebih lebih miris lagi itu kepentingan pejabat terkait gitu. Oh, Apa itu yang menarik menurut saya kan. ya, Misalnya nih ya, kalau ini berhasil ya, kalau ya. misalnya dibangun tuh sekolah, berapa banyak sekolah yang akan dibangun di seluruh Indonesia, itu kan Hmm. semua pasti ada anggarannya. Anggarannya pasti besar, yang biayai pasti negara, APBN. Ya kalau biayanya APBN, yang nanggung kan seluruh masyarakat Indonesia melalui pajak yang Betul, dibayar. betul sekali, betul. Nah, padahal ini menariknya gini, kita tahu ya bahwa APBN kita itu benar-benar terjadi defisit.
ya terhadap penerimaan. Artinya APBN kita itu tidak baik-baik saja dari segi anggaran pendapatan, gitu kan? Nah, anggaran pendapatan. Karena kita tahu persis bahwa pendapatan negara kita ini defisitnya itu ditutup kalau bukan dengan menaikkan pajak, menambah item pajak ya dari sektor pajak yang memaksimalkan pendapatan pajak, kalau enggak ditutupin sama hutang ya. Ya, Hanya dua itu yang paling umum kita lihat yang bisa digenjot. Artinya ya akan sengsara ya rakyat-rakyat juga kan begitu. Nah, dengan betul. belum adanya program ini kita lihat kita di dunia pendidikan saja kasus baru-baru ini itu kan miris ya kita mendengar baru-baru ini kalau nggak salah ini mungkin benar ya apa yang saya baca bahwa uh, Mendikbud ya bilang baru-baru ini yang cukup menyayat hati juga bahwa kuliah itu nggak penting ya kira-kira gitu ya Ya, mungkin ya, ya. ya. Sampai bilang gitu. Oke, nanti tolong dibenar. Nah itu sampai kemudian banyak orang merasa bahwa pernyataan itu pernyataan yang tidak boleh keluar dari seorang pejabat gitu kan. Penting tidak penting itu menurut dia mungkin nggak penting terserah dia. Tapi secara umum ya sekarang kalau kita lihat kebutuhan kuliah itu ya sangat sangat penting gitu kan. Oke lah kalau tentang ilmu skill bisa didapatkan dari mana saja. Tetapi kan kita tidak bisa pungkiri yang namanya sertifikasi, skill, apa ya ijazah itu kan dibutuhkan sebagai syarat kan begitu kalau orang mau dapat kerja misalnya, ya kan? Oleh Betul. karenanya, oleh karenanya ya pernyataan itu menyayat hati sebenarnya. Nah kita belum kering nih dari masalah ini. Saya nampaknya juga pernyataan Mendikbud ini respon beliau ya terhadap demo-demo besar mahasiswa yang Ya, belakangan ini terhadap IUP. apa itu ya kenaikan Iya, UKT dan IP gitu kan di kampus-kampus negeri di kampus-kampus negeri sebagai imbas daripada pemberlakuan PTNBH gitu kan. Nah, ini padahal artinya kalau kita bisa melihat persoalan ini kan sebenarnya terjadinya kenaikan itu kan karena negara merasa terbebani gitu kan betul. dengan subsidi terhadap kampus-kampus itu sehingga memberikan lampu hijau kepada kampus menaikkan UKT dan IP tadi gitu kan. Nah, Hmm. ini kalau kita sandingkan dengan apa yang kita bahas kali ini gitu kan. Ya, negara kan sudah terbebani. Nah, kalau tambah program lagi bangun-bangun sekolah tadi kan bukan hanya bangun doang, menyediakan Iya, iya. guru-guru itu kan akan bebannya akan bertambah lebih besar lagi gitu kan. Nah, kalau itu dilakukan bisa kebayang betapa betapa berat beban APBN yang harus ditanggung oleh rakyat itu sendiri gitu kan. Ya, yang uh, kalau itu dilakukan. Nah, kemudian ya kalau bikin sekolah artinya kan ini miris juga nih akan ada potensi kebocoran anggaran dan kita tahu nih kementerian baik itu pendidikan ya Kemendikbud ataupun agama ini lahan basah Betul. ya kasus yang dipersidangkan saja sekitar 200-an kasus yang saya baca itu ya hingga dari tahun 2021 mungkin kalau nggak salah hingga saat ini itu ada potensi korupsi itu sekitar 1.600 triliun Allah Akbar. Dari ya berapa ada kementerian itu? Sat? ya yang di sektor pendidikan setahu saya nggak tahu kalau itu meliputi Kementerian Agama ya. Hmm, hmm. Tetapi itu yang itu masalah kasus pendidikan yang terkait korupsi di pendidikan. Mungkin bisa jadi satu kementerian karena yang saya baca itu yang disorot paling ini di Kementerian Pendidikan gitu kan. Ya artinya kasus-kasus yang melibatkan kampus-kampus di bawah Kemendikbud dan seterusnya itu sekitar 1.600 triliun. Artinya kan besar ya gitu kan. Nah, kalau Kemenak sendiri kita tahu lah kalau kasus-kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Agama itu, waduh banyak banget gitu kan. Banyak banget. Nah,
Artinya makin banyak proyek, makin makin besar Banyak potensi peluang. kebocoran gitu kan, banyak peluang, makin besar potensi kebocoran ya akibat dikorupsi tadi. Oleh karenanya makanya berpotensi untuk dikorupsi ya. Jadi itu alasan lainnya. Nah, alasan lainnya lagi nih, kalau ini misalnya di apa namanya diwujudkan nih di jalan, bukan tidak mungkin agama-agama lainnya yang diakui di negeri ini pun juga akan minta menuntut haknya, ya menuntut hal yang serupa karena merasa dia punya hak juga, Betul. ya kan? Karena katanya kan demokrasi tidak, dia harus mengayomi semuanya. Ini bukan persoalan mayoritas minoritas, gitu kan? Kalau di Barat ya nggak ada itu minoritas. Kalau di sini keluar-keluar katanya mayoritas menginjak-injak minoritas, faktanya sebenarnya enggak. Ekonomi yang megang minoritas, yang injak-injak mayoritas, yang berkuasa minoritas, menginjak rakyat yang mayoritas, ya kan? Enggak ada itu dalam kapitalisme. Yang ada justru kalau kita lihat di Barat, minoritas menginjak mayoritas. Nah, eh, ini menarik menurut saya ya. Maksudnya gini, eh, agama-agama seperti apa Hindu, Buddha dan yang lain akan menuntut, yang termasuk Konghucu, dia akan menuntut minta hal yang serupa. Nah, kalau dia juga ikutan minta seperti yang diminta Yakut. Katolik tadi misalnya, atau usulan Menak terhadap apa sekolah menengah Katolik negeri, gitu kan. Nah, kita udah hitung-hitungan aja dananya tadi udah butuh banyak. Nah, kalau ini minta semua, berapa banyak lagi yang akan harus ditanggung oleh negara yang pasti Iya. akan membebankan APBN gitu kan, belum potensi kebocorannya gitu kan dan seterusnya pasti akan sangat besar gitu. Ini apa nggak dipikirkan, makanya saya tadi tanya di awal urgensitasnya apa sih sebenarnya gitu ya. Toh juga kita tahu bahwa sebenarnya kalau masalah anggaran, negara juga menyiapkan kok anggaran-anggaran untuk swasta misalnya ya, atau siapapun yang memang kalau memang perlu butuh dana, kan ada anggaran yang dikasih dengan seizin kementerian itu kan gitu kan. Ya. Ada anggarannya, kenapa harus, maksudnya kenapa harus negeri, intinya gitu. Kalau kebutuhan anggaran kan ada posnya. Kalau kebutuhan misalnya dukungan fasilitas apapun juga sebenarnya ada anggarannya juga, dan itu juga bisa tercukupi dengan tanpa harus jadi status negeri kan begitu. Nah, jadi itu yang menurut saya penting. Dan mungkin akan ada yang bilang begini, nanti sekolah menengah ini tidak akan adil katanya. Kenapa? Karena kok sekolah-sekolah Islam baik mungkin tingkat ibtidaiyah atau sanawiyah, SMP atau aliyah ya, menengah atas. Kok ada yang negeri? Maksudnya sekolah-sekolah agama ya, agama berbasis agama kayak misalnya ibtidaiyah, min ya, ada min negeri, ada apa? Iya, ada sanawiyah negeri, ada aliyah kan gitu, negeri, man gitu kan. Mungkin ada yang bilang, ini mungkin tidak adil gitu. Kok ada yang negeri? Ya, bagi mereka mungkin akan bilang ini tidak adil bagi agama-agama selain Islam karena kan kita punya hak yang sama. Jadi saya bisa jawab, mungkin saya akan kasih jawaban gini kira-kira. Sepengetahuan saya nih ya, jadi tidak ada sekolah-sekolah Islam itu menuntut untuk dinegerikan. Oke. Kalaupun ada itu, kalaupun ada itu um, ya sangat sedikit jumlahnya, ya oknum lah sifatnya, kan? Yang ada itu adalah sebenarnya kebutuhan dari negara itu sendiri, kebutuhan negara ini untuk memudahkan proyek sekularisasi yang dilakukan oleh negara terhadap ya lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan sebagai imbal balik dari pemberian dana, fasilitas dan macam-macam itu, maka ya imbal baliknya itu adalah melakukan ya diberikan status negeri, dikasih fasilitas tadi, tetapi mereka akan patuh dengan kurikulum yang memang harus ditetapkan oleh negara, dan itu semua adalah
berbasis sekularisasi. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini ya, ini nampak pada kampus-kampus negeri. Kita lihat ada dulu ada STAIN, jadi IAIN, UIN. Itu kan sebenarnya saya pernah baca ya. Uh, itu saya lupa apa nama nama itu ya. Tapi bahwa perubahan-perubahan itu ya juga tidak lepas daripada agenda sekularisasi ini maksud tadi. Nah, yang saya ingin sampaikan ginilah, lebih tepatnya ya di eranya rezim berkuasa saat ini. Itu Ya, sejak tahun 2019 zamannya Menak LSH ya Lukman Saifuddin apa Lukman Hakim Saifuddin ya ya betul. ya LHS maaf LHS Lukman itu Hakim. kan bahkan beliau itu dikenal sebagai ikonnya moderasi beragama karena pertama kali yang menetapkan hari atau tahun lah ya tahun moderasi beragama tepatnya tahun 2019 di Indonesia melalui Kementerian Agama ya tahun dia beliau. Dan memang betul itu atas perintah Jokowi gitu kan, tetapi beliau itu benar-benar yang sangat stronger dalam hal itu. Dan menariknya apa, ternyata di tahun 2019 itu sebenarnya juga termasuk hari penetapan yang dilakukan oleh siapa ya PBB atau siapa ya yang terkait internasional menetapkan sebagai tahun moderasi beragama. Ya, ya. Jadi Waktu itu rame ya. ya, itu ramai gitu kan. Artinya gini, saya ingin bilang nih ya, saya mau kaitkan bahwa memang ini agenda global. Jadi apa yang dijalankan berupa proyek sekularisme melalui jalur pendidikan di negeri ini itu sebenarnya merupakan kepanjangan tangan aja dari proyek global yang memang eh, ya dimotori Amerika maksudnya ya dan juga Barat ya untuk dijalankan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin melalui jalur pendidikan. Itu Ustaz Arif yang bisa saya sampaikan ya sebagai perspektif saya di kesempatan ini. Saya kembalikan pada Ustaz Arif. Ya, terima kasih Kiai Yusuf Sin. Memang menarik ya kalau kita bicara Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan lagi, Menteri Agama yang hari ini menjabat ini memang saya pikir sejak awal eh, penetapan dia sebagai menteri saja sudah ada kontroversi. Nah, kemudian berikutnya makin lama kontroversi ini semakin ibaratnya menggunung dan memang kayaknya ini akan terus berlanjut. Nah, menarik seperti yang Antum sampaikan tadi Kiai di awal dan ini sudah tadi saya bacakan di berita tadi kan memang sudah ada pembangunan ya, Ya. pembangunan sekolah menengah atas Kristen SMAK. Jadi Kristen Katolik, sekolah menengah atas Katolik. Dan kalau kita lihat dari paparan Antum ternyata itu bukan berasal dari permintaan, tapi justru bahkan itu jadi dari usulan. Tapi biasanya begini ya Yusuf Sin. Ketika ditanyakan apa alasannya, ini adalah bagian dari toleransi beragama gitu ya. Ini bagian dari toleransi beragama, maka semua agama berhak untuk mempunyai sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Itu. Nah, maka untuk itu maka dibangun karena sudah ada sekolah menengah atas negeri Kristen, sudah ada sekolah menengah atas negeri Islam, SMAN, sekolah menengah atas ya intinya yang Islam ada, yang Kristen aja, ya kemudian sekarang yang Protestan juga berhak. Nah, sebagai bentuk toleransi terhadap minoritas ya orang-orang yang skala maka bisa tuh ada sekarang. Nah, ketika mendapatkan apa namanya jawaban begini, kira-kira apa yang kemudian bisa diupayakan sebagai bentuk apa namanya ya pencegahan lah agar sekularisme ini tidak semakin menjadi-jadi. Kira-kira seperti apa, Kiai Susin? Baik, terima kasih Ustaz Arif. Ini pertanyaan yang juga sebenarnya sudah sempat saya singgung tadi di awal ya. Mungkin ada Hmm. yang bilang Islam nggak toleransi, nggak adil, Hmm. kenapa negara hanya memfasilitasi Islam dan seterusnya. Ya, sebenarnya sederhananya kita tidak pungkiri ya, bahwa memang negeri ini mayoritas Muslim, itu satu. Hmm. Kebutuhan akan sekolah Islam itu pasti
banyak. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, sebenarnya itu bukan kebutuhan, bukan permintaan dari negeri tadi Iya, itu iya, iya. menegrikan, itu bukan permintaan dari sekolah-sekolah Islam sendiri. Karena di Indonesia itu kalau nggak salah lebih dari 20.000 pesantren, ya sekolah-sekolah swasta justru mayoritas masyarakat lebih senang, bahkan sekarang trennya ya, masyarakat itu lebih senang mensekolahkan anaknya di pesantren-pesantren yang itu Swasta. umumnya adalah Betul, swasta, bukan betul, negeri betul. gitu. Itu yang harus dicatat lebih dulu gitu kan. Makanya saya ingin bilang kalau masalah kenapa sekolah-sekolah Islam itu apa berbasis agama ada yang negeri. Pertama itu sebenarnya lebih kepada kebutuhan negara untuk memudahkan proyek sekularisasi di bidang pendidikan. Kalau kita belajar benar ya mengenai sejarahnya, termasuk bagaimana sekolah-sekolah, mohon maaf, ya sekolah-sekolah yang kampus-kampus yang berbasis negeri seperti IAIN berubah jadi UIN, ya dulu ada STAIN dan seterusnya itu. Ya, karena artinya saya kuliah di S2 dan ada mata kuliah waktu itu kebetulan lagi meriset itu gitu. Saya baca tentang itu ternyata ini mas luar biasa gitu menurut saya kan proyek. Hmm. Ya, nanti mungkin kapan-kapan atau ya mungkin para penonton bisa men-searching itulah. Itu ditulis bebas kok itu. Gitu. Iya, Saya iya, juga agak iya. lupa aja apa dulu itu pernah baca. Ya. Nanti I- ada mungkin di salah satu tulisan saya ya terkait tentang itu. Nah, itu bisa di riset nanti ya. Saya dibaca ya. Menarik menurut saya. Nah, jadi bukan umat Islam yang tidak toleransi gitu kan. Hmm. Bahkan termasuk berbagai kebijakan-kebijakan itu kan selalu alasannya karena umat Islam uh, intoleran atau nggak toleransi, ya umat Islam radikal dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat umat Islam dan umat-umat selain Islam itu telah hidup puluhan hingga mungkin ratusan tahun sebelumnya dan tidak pernah ada gesekan-gesekan, tidak pernah ada persoalan itu gitu kan. Kenapa baru munculnya belakangan gitu kan? Dan kenapa kemudian yang selalu dialamatkan yang anti toleran, yang intoleran itu ataupun radikal itu selalu umat Islam. Ya. Seakan-akan memang ini ada maksud ya terhadap umat Islam untuk memframe umat Islam sebagai pelaku kejahatan, dekriminalisasi dan seterusnya. Tapi saya melihat itu lebih kepada pengaburan saja, ya, untuk mewujudkan agenda-agenda politika atau agenda-agenda uh, ekonomi, ya untuk maling uang rakyat atau apapun, ya jadi berkedok itulah sebenarnya gitu kan. Oke, 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 oke. Dan juga mungkin ya kita tahu bahwa itu merupakan agenda global, proyek sekularisme secara umum, ya itu adalah agenda global yang lalu kemudian ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan tadi itu oleh segelintir orang gitu. Nah, ini yang seharusnya sebenarnya jadi perhatian seluruh masyarakat, bukan hanya Muslim gitu. Jadi perspektif-perspektif yang kita bilang ini, apa kita sampaikan ini jangan disalahpahami sebagai bentuk intoleran atau Hmm. sebagai Betul. bentuk ketidaksukaan kepada itu. Itu jangan disalahpahami seperti itu gitu kan. Toh kita negara demokrasi yang sebenarnya bebas untuk berpendapat gitu. Itu harus diingat gitu kan. Toh juga kita pendapatnya uh, apa namanya berbasis data, argumen yang punya berargumen dengan argumen yang kuat gitu kan, bukan sembarang gitu kan. Maka ini juga harus dihargai menurut saya gitu kan, bukan justru dimusuhi ya. Jadi um, alasan toleransi saya rasa kita sudah cukup toleransi gitu kan. Toh kita juga cuma ngomong yang bikin kebijakan juga kan pejabat gitu kan Betul. mereka. Kita hanya ngasih pandangan. Lagi pula tadi saya rasa sudah jelas apa yang Iya, saya iya, 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 iya. ya. Iya, Baik, saya kembalikan pada Ustaz Arif. iya. Mungkin kita juga perlu baca baca ya terkait dengan apa yang coba untuk singgung terkait dengan misalnya pembangunan-pembangunan, proyek-proyek yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Agama, apakah kemudian ada yang
korupsi dan lain sebagainya. Karena memang ini sangat rentan sekali ya. Memang baru-baru ini juga konon katanya Kementerian Agama juga lagi kejar target untuk devisa umroh dan haji senilai 200 miliar. Konon katanya demikian. Nah, ini kan menjadi ladang ladang-ladang yang justru nanti tidak produktif, bahkan menjadi dalam tanda kutip ada dugaan permainan nanti di dalamnya. Nah, lebih jauh daripada itu, Kiai Yusuf Sin apa yang Kiai Yusuf Sin ingin coba sarankan atau ingin coba pesankan kepada Kementerian Agama dalam hal ini, terus yang kedua kepada masyarakat yang kemudian mendapatkan informasi terkait dengan pembangunan SMA Sekolah Menengah Atas Kristen ini. Kira-kira seperti apa? Ya, silakan. Ini mungkin closing statement saya kali ya, Ya, pesan ya. Jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa eh, negeri kita ya adalah negeri yang sangat kaya, tidak kekurangan dengan kekayaan, dengan uang, tidak kekurangan dengan ahli-ahli, tidak kekurangan dengan segala hal. Tetapi negeri kita faktanya memang rakyatnya semakin susah ya mengakses berbagai fasilitas kebutuhan, bahkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan primer gitu kan. Banyak orang susah makan, apalagi kalau berbicara kebutuhan sekunder ya. Orang tidak punya rumah banyak, orang juga susah mengakses pendidikan juga sangat banyak dan seterusnya. Nah, apa yang kita lihat saat ini berupa kesulitan hidup sebagai bangsa, ya, sebagai masyarakat di negeri yang kita cintai ini, negara Indonesia. Ini tidak lepas daripada sistem yang diberlakukan di negeri. Jadi kalau di dunia pendidikan, ya, apa yang diperlihatkan kepada kita, misalnya apa yang ingin dilakukan oleh Menakyakud, ya, dalam waktu baru-baru ini, mas, ya, itu memang kalau dikritisi adalah hal yang wajar. Karena di saat kita sangat sulit dalam hidup, masyarakat kita sulit dalam hidup, justru para pejabat kita, jadi bukan hanya Menak Yakut, maksud saya ya berbagai pejabat kita, mereka bikin program ini, program itu, dan seterusnya, tanpa memikirkan nasib rakyat. Padahal program itu butuh anggaran, butuh betul. biaya untuk ekspresinya, gitu kan. Nah, ini saya merasa bahwa rakyat manapun punya hak untuk mengkritisi itu, ya. Mereka punya hak untuk mengutarakan pendapatnya atas kebijakan-kebijakan yang salah. Justru para pejabat itu harus menunggu pandangan-pandangan perspektif rakyat dan bukan malah marahi ataupun distigmatisasi, dilabeli dengan label-label yang macam-macam itu. Berhentilah gitu kan untuk label-label seperti itu. Kita semua menginginkan kemajuan bangsa ini. Yang kedua, ya mengenai program itu saya rasa tidak ada yang bisa mencegah ya kecuali negara itu sendiri yang mencegahnya gitu kan, setelah berpikir untung rugi, manfaat, madarat, dan ya, urgensitas dan tidak urgensitasnya tadi gitu kan. Nah, kita cuma ngomong, kita cuma memberikan perspektif, ya memberikan pemahaman, memberikan pencerdasan lah kalau kita bilang gitu kan. Ya, Ya terserah mau diterima atau tidak, itu hanya sebuah pemikiran, ya ya, sumbangsi kebaikan pemikiran bagi bangsa, masyarakat, negara ini gitu kan. Nah, kita hanya mendorong agar masyarakat lebih cerdas, ya, lebih mau berpikir dan diajak berpikir demi kebaikan bangsa dan negara ini, ya. Dan umat Islam khususnya ya saya mengajak untuk berpikir untuk kemakmuran, kebaikan umat Islam dalam waktu yang lama yang akan datang gitu kan. Karena mau tidak mau
umat Islam yang paling terdampak karena dia mayoritas Betul. gitu kan. Iya, Ini Tan. ini yang harus disadari. Jadi eh, ya kita berpikir semuanya ya, bukan hanya umat Islam, tapi khususnya umat Islam kan umat Islam adalah mayoritas. Nah, umat Islam ya harus menyadari secara khusus. Ini yang ketiga, bahwa apa yang diterapkan di Indonesia yang membuat kita sangat sulit seperti ini, lagi-lagi saya ingin sampaikan, itu adalah akibat dari penerapan kapitalisme global yang dipaksakan di negeri ini. Ya, dibungkus dengan nama Pancasila, pada hakikatnya adalah sebenarnya kapitalisme, ya kan? Sistem politiknya demokrasi, ekonominya liberalisme kapitalisme. Ya, tidak mensejahterakan. Oleh karenanya, ya kalau ingin melihat matahari bersinar ya dari ufuk timur yang memberikan kebahagiaan, kemakmuran, ya, kebaikan, maka ya perjuangkan matahari yang sebenarnya itu. Matahari yang memberikan kehidupan itu hanya Islam. Sementara matahari yang membakar, yang membuat gosong, ya itu hanya matahari yang disebut dengan kapitalisme yang diterapkan. Maka ya, masih ada harapan bagi umat Islam untuk memperjuangkan matahari yang memberikan kebaikan tadi, yakni fajar Islam yang akan segera hadir di tengah-tengah kita, maka kontribusi kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ya Islam menunggu kontribusi masyarakat secara luas ya untuk memperjuangkannya. Mungkin ini yang menjadi akhir kalam saya. Uh, Arif, saya kembalikan ke antum di studio. Ya, Terima kasih. terima kasih Kiai Sufsin. Saya pikir ini menjadi satu apa pemikiran juga yang perlu kita pertimbangkan ya di akhir tadi soal penyebab dari sekulerisme, penyebab dari apa namanya kebijakan-kebijakan yang justru ini berdampak terhadap kaum muslimin karena umat Islam tentu yang paling mayoritas di negeri ini terdapat baik secara fisik maupun secara pemikiran karena adanya sistem sekulerisme yang seperti tadi disebutkan oleh Yai Yusuf Sin dan beliau berpesan bahwa tentu kalau ingin melihat matahari yang menyinari yang indah itu harus diperjuangkan, harus digantilah matahari yang membakar ini, yaitu dengan Islam tadi disebutkan oleh Kiai Suksin. Saya ulangi lagi terima kasih kepada Kiai Yusufsin atas pencerahannya dan atas diskusinya pada malam hari ini. Mohon maaf ini malam-malam kita tetap diskusi. Insya Allah kita akan sambung di diskusi-diskusi berikutnya. Sekian teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.